Baik, perkenalkan nama saya Yosua Valentino Areva dengan NIM 62235100012. Pada kesempatan ini saya akan membahas farmakologi olahraga. Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara obat dengan makhluk hidup. Pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya bersifat kimiawi maupun fisika. Kegiatan fisiologi, reabsorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Dalam tubuh antara obat dengan sistem biologis pasti mempunyai interaksi. Farmakologi mencakup pengetahuan tentang sejarah sumber, sifat kimia dan fisik, komposisi, efek biologi dan biokimia, mekanisme kerja dan penggunaan obat. Namun dengan berkembangnya pengetahuan, beberapa bidang ilmu tersebut telah berkembang menjadi cabang ilmu sendiri. Ruang lingkup. Obat sendiri merupakan senyawa kimiawi pada dosis tertentu digunakan dalam diagnosa, penanganan atau pencegahan penyakit. Obat merupakan senyawa ketika masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan juga mempengaruhi oleh tubuh. Pengaruh senyawa tersebut pada tubuh berupa suatu efek, sedangkan pengaruh tubuh terhadap senyawa tersebut merupakan nasib obat dalam tubuh berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Ruang lingkup. Kimia medisinal, kimia organik atau kimia medis merupakan ilmu yang termasuk dalam disiplin ilmu kimia. Namun dalam perkembangan farmakologi di era modern, peran kimia organik atau kimia medisinal adalah sangat penting, dan ilmu tersebut memberikan kajian mengenai struktur dan aktivitas obat, mekanisme aksi farmakokinetika, stabilitas obat dalam tubuh. Farmakonoksi ialah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber obat. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Ruang lingkup farmakologi. Farmadinamika, ilmu yang mengkaji pengaruh obat terhadap tubuh dinamakan farmadinamika. Definisi lain farmadinamika adalah hubungan konsentrasi obat dengan efek biologi. Farmakokinetika, ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap obat dinamakan farmakokinetika, yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Seluruh proses ini disebut proses farmakokinetik. Di tubuh manusia, obat harus menembus sawah di berbagai jaringan. Pada umumnya, obat melintas lapisan sel ini dengan menembus, bukan dengan melewati celah antar sel, kecuali pada endotel kapiler. Absorpsi dan bioavailabilitas. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian, menyangkut kelengkapan dan kecepatan transfer obat dari tempat pemberian. Istilah dinyatakan persen dari jurnal obat yang diberikan. Bioavailabilitas. Ketersediaan hayati menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis mencapai tempat kerja atau sirkulasi sistem. Ini terjadi karena untuk obat-obat tertentu tidak semua yang diabsorpsi di tempat pemberian mencapai sistemik. Ruang lingkup farmakologi. Distribusi. Setelah absorpsi, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Distribusi obat dibedakan atas dua fase berdasarkan penyebaran di dalam tubuh, yaitu distribusi fase pertama, distribusi fase kedua. Biotransformasi atau metabolisme. Obat ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga lebih mudah diekresi melalui ginjal. Selain pada umumnya obat menjadi inaktif, sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Ekresi. Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekresi dalam bentuk metabolit. Hasil biotransformasi atau dalam bentuk asal obat atau metabolit polar diekresi lebih cepat daripada
obat larut lemak kecuali pada ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di sini merupakan resultat dari 3 proses, yakni filtrasi dan glomerulus. Sekresi aktif di tubuh proksimal dan reabsorpsi pasif di tubuh proksimal dan distal. Farmakologi klinik dan terapi. Farmakologi klinik merupakan aplikasi biofarmakodinamika dan farmakokinetika pada pasien dengan penyakit. Farmakologi klinik mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup, yaitu manusia. Ilmu tersebut digunakan sebagai dasar bagi penggunaan obat yang rasional pada manusia, yaitu manjur, aman, tepat, serta biayanya yang terjangkau. Sedangkan farmakoterapi berhubungan dengan penggunaan obat untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Toksikologi. Toksin merupakan farmakologi yang berhubungan dengan efek samping atau sifat toksis suatu senyawa kimia. Toksin tidak hanya berkaitan dengan aspek toksi obat yang digunakan dalam proses terapi, namun juga aspek toksi senyawa kimia lainnya, misalnya polutan, racun, dan lain-lain. Dalam skala rumah tangga, industri merupakan lingkungan ilmu toksikologi berkembang menjadi beberapa ilmu, di antara toksikologi forensik dan toksikologi klinik. Pembagian. Obat adalah suatu senyawa yang bereaksi dalam tubuh, berinteraksi dengan molekul arget dalam tubuh, menstimulasi atau menghambat proses fisiologi normal. Dari beberapa referensi, obat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, misalnya struktur kimia, efek farmakologi yang dihasilkan di terapi, atau sistem fisiologi tubuh menjadi target terapi obat. Obat merupakan bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dan merangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan kontrasepsi untuk manusia. Klasifikasi obat. Obat yang mempengaruhi sistem saraf otonom. 2. Obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. 3. Obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular. 4. Obat yang bekerja pada sistem endokrin. 5. Analgesik, antiinflamasi, imunosupresan, dan antihitamin. 6. Kemoterapeutika. Pemberian obat melalui mulut oral. Pemberian obat melalui mulut per oral adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah, dan aman. Namun, tidak semua dapat diberikan per oral. Misal obat yang diuraikan oleh getah lamus seperti insulin atau oksitosin. Sublingual. Pemberian obat secara sublingual yaitu obat diletakkan di bawah lidah, tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput lendir setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Keuntungan cara ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Secara suntikan. Keuntungan pemberian secara suntikan parenteral ialah efeknya timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan dengan pemberian per oral. Dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar, atau muntah-muntah. Sangat berguna dalam keadaan darurat. Kerugiannya itu dibutuhkan cara absesis, menyebabkan rasa nyeri, ada bahaya penularan hepatitis, serum, sukar dilakukan sendiri oleh penderita, tidak ekonomis. Cara inhalasi hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Misalnya anestetik umum. Untuk obat lain yang dapat diberikan dalam bentuk aerosol, absorpsi melalui epitel paru dan mukosa saluran panas. Keuntungannya, absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya terhindar dari eliminasi lintas pertama di hati. Dan pada penyakit paru, misalnya asma bronkial, obat diberikan langsung pada bronkus. Pemberian topik pada kulit. Tidak banyak obat yang dapat menembus kulit utuh. Jumlah obat yang diserap bergantung pada luas permukaan kulit terpanjang serta larut obat dalam lemak. Karena epidermis bertindak sebagai sawar lemak, dermis permeabel terhadap banyak zat sehingga absorpsi terjadi jauh lebih mudah bila kulit terkelupas atau terbakar. Obat yang banyak digunakan untuk penyakit kulit sebagai berikut adalah salep kulit, ialah antibiotik,
kortikosteroid, antihistamin, dan fungsi. Terapi beberapa obat sistemik sistemik dibuat sebagai persediaan topikal, misalnya nitroglycerida dan copolamin. Rektal adalah pemakaian obat melalui rektum tubuh yang layak untuk obat yang merangsang atau diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk supositoria. Kadang-kadang sebagai cairan, terutama digunakan bagi orang yang mual dan muntah-muntah. Intravaginal untuk mengobati gangguan vagina secara lokal, tersedia salep tablet atau sejenis suppositoria vaginal ovula yang harus dimasukkan ke dalam vagina atau melarut di situ. Contohnya metronidazole. Penggunaannya lain adalah untuk mencegah kehamilan. Intraokuler dan intraaurikuler dalam telinga, obat mata dan salep digunakan untuk mengobati penyakit atau telinga. Obat tetes mata ada banyak karena obat diabsorpsi ke darah dan menimbulkan efek toksis. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.